Prabowo dan Megawati. Hasto tak jadi ditahan, PDIP masuk pemerintahan dalam tanda tanya adalah tema satu media The Forum malam ini. Telah hadir di studio Roni Talapesi, Ketua DPP PDI Perjuangan, sekaligus tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Kemudian ada Ahmad Khairul Umam, pengamat politik dari Universitas Paramadina. Malam, Mas Umam. Ada Jamin Ginting, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan. Malam, Bang Jamin. Melalui sambungan Zoom dari Saint Petersburg, Rusia, ada Koni Rahakundini Bakri. Malam, Bu Koni. Selamat malam. Dan juga ada Hendar Samarantoko, politisi Gerindra sekaligus Ketua Umum Lisan. Kami juga telah mengundang Ketua KPK dan perwakilan KPK, tapi KPK belum bersedia untuk hadir dalam dialog malam ini. Saya mulai dialog dari Bung Roni. Bung Roni, 3,5 jam Hasto di KPK keluar tersenyum karena tidak ditahan. Apa yang terjadi dalam 3,5 jam itu sebetulnya? Iya. Prinsipnya kan Mas Hasto, Sekjen PD Perjuangan dalam hal ini kan menyampaikan beberapa kali di beberapa kesempatan di media bahwa akan taat terhadap hukum dan akan kooperatif. Panggilan yang pertama memang pada saat kami terima panggilan tersebut, Mas Hasto sudah ada agenda, yaitu persiapan dalam rangka rangkaian HUT PD Perjuangan. Kemudian kemarin Mas Hasto sampaikan bahwa bersedia hadir dan kami hadir pukul 9.30 dan kami dari tim penasihat hukum tentunya sudah menyiapkan segala sesuatunya. Menyiapkan segala sesuatu itu menyiapkan kalau kemungkinan terjadi penahanan? Kalau kemungkinan terjadi penahanan. Dan ternyata tidak terjadi? Kami sudah siapkan surat untuk penundaan pertama karena kami sedang mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan yang kedua, the worst-nya kalau terjadi penahanan kami siapkan surat penangguhan penahanan. Oke, surat penangguhan pra-peradilan itu meminta agar pemeriksaan dilanjutkan setelah pra-peradilan gitu? Ya, kami bermohon untuk ditunda dulu karena kami sedang menggunakan hak hukum kami untuk menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Dan ini hal yang lumrah dan sebenarnya kita menggunakan hak hukum kita ini dan sewajarnya pengadilan memang harus uji status tersangkanya Mas Hasto. Tidak ditahannya Mas Hasto semata-mata karena pertimbangan legal dari otonomi penyidik KPK atau ada pertimbangan politik sebetulnya menurut Anda? Saya lihat begini ya Mas, bahwa konstruksi hukumnya menurut pandangan kami dari analisa tim hukum, tentunya kami melihat ini masih lemah. Lemah? Masih lemah. Atau yang kami sebut bahwa kalau kita ketahui bahwa ini kan sudah diuji di tahun 2020. Di persidangan terdakwa Tio, kemudian Wahyu, kemudian di terdakwa Saiful. Dalam persidangan yang cukup lama dan terbuka di umum, situ kan ada jaksa penuntut umum yang dari jaksa, kemudian ada hakim, kemudian saksi-saksi berapa banyak itu dikonfrontir semuanya. Dan di dalam putusan persidangan yang sudah ingkrah, tidak ada satupun bukti yang terkait dengan... Tidak ada satupun bukti ya? Bukti. Oke, coba kita dengar ya bagaimana penjelasan dari KPK, Ketua KPK yang berkaitan apakah memang bukti itu ada atau tidak ada sebetulnya? Ya, nanti kita lihat saja prosesnya seperti apa. Namanya itu kan hak ya, sesuai dengan pasal 77 KUHP itu kan hak daripada tersangka gitu. Nanti kan kami juga akan menyiapkan jawaban dari Biro Hukum segala sesuatu bersama dengan penyidik kami akan hadapi. Tapi KPK yakin bahwa tidak akan gugur di pra-peradilan penetapan tersangka Hasto ini? Ya, mudah-mudahan harapan kami seperti itu dengan alat bukti yang kami tampilkan. Ya, mudah-mudahan hakim atau siapapun menyatakan bahwa penetapan tersangka tersebut adalah sesuai dengan alat bukti yang ada. Oke, kembali Bung Roni. Pra-peradilan akan menjadi jalan exit gitu dari kemelut ini akan bebas atau yakin KPK bakal tetap akan? Karena kami melihat konstruksi hukum karena begini ya Mas Budiman, sprindik itu tanggal 23 Desember 2024. Kemudian setelah sprindik diterbitkan, sebelumnya ada sprindik lagi yang 2020. Seyogyanya Mas, kalau sprindik yang 2020 yang sudah menguji perkara ini, harusnya itu kan kita hormati karena itu adalah putusan pengadilan. Tetapi saya melihat konstruksi hukumnya ini kan seperti diterbitkan sprindik baru diperiksa saksi-saksinya gitu. Diperiksa di saksi dan saksi-saksi ini yang sampaikan bahwa ini kan sudah diuji di 2020 gitu loh. Kemudian kan ada upaya juga penggeledahan. Kemarin kami lihat
penggeledahan dengan begitu ramai, tetapi yang dibawa flash disk kecil dan Kecil, ya? buku aja harus dengan koper. Oke, baik. Dan juga sebelum pemeriksaan kita lihat banyak sekali orang demo-demo di KPK untuk menuntut Mas Hasto ditahan. Oke, baik. Saya ke Bu Koni Rahakundini Bakri. Bu Koni, setelah Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka, Bu Koni bersuara cukup keras dan mengatakan bahwa ada bukti yang dititipkan oleh Mas Hasto kepada Bu Koni. Bisa dijelaskan seberapa kuat sebetulnya bukti yang diberikan oleh Mas Hasto kepada Bu Koni? Begini, pertama mesti dikoreksi, kata-kata itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Oke. Saya lebihkan, saya kurangi. Dan saya bilang dokumen ya, artinya saya tidak bilang saya pegang raw video, saya tidak bilang saya pegang foto. Kenapa ini bisa saya sampaikan? Karena tidak lama dari saya bicara itu, kemudian beredarlah video-video atau apapun lah kepada saya terkait kasus terong Ibu Iriana. Oke, dan banyak sekali YouTube itu mengarahkan seolah-olah karena saya bilang itu, maka kemudian ancaman saya terkait Ibu Iriana adalah terkait terong itu. Saya adalah orang yang sama sekali tidak mengurusi hidup pribadi orang. Oke. Karena saya sudah mengalami bagaimana ketika saya bersuara keras sejak Gibran kasus MK, itu suara saya terkeras kepada negara adalah ketika MK diacak-acak. Saya itu orang yang nggak pernah turun ke jalan. Hari itu saya turun ke depan istana. Apa yang dapat saya dapatkan adalah kasus file militer saya yang menjadi rahasia pengadilan militer, itu tentang urusan rumah tangga, itu bisa dipublish keluar dan dipakai untuk alat mendiskreditkan. Makanya saya paling benci hal-hal seperti itu, dan saya ulangi sekali lagi, yang saya pegang adalah dokumen. Nah, ya, yang kedua, ketika saya menerima dokumen, sudah pasti saya bukan orang bodoh dan Pak Hasto juga orang pinter kan. Kami tidak bisa menerima begitu saja, pasti ada perjanjian antara kami bahwa saya hanya sekedar dititipi, sehingga hak untuk mengeluarkan, mengedarkan, memindahtangankan, mentransfer, dan lain dan sebangsanya, itu hanya ada di tangan Pak Hasto Kristianto sebagai pemilik dokumen. Tapi menariknya dari sini adalah begini, ketika saya baru menyebut begitu, perhatikan misalnya salah satu Twitter kakak Akbar Faisal, beberapa hari lalu ya, 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat aja, 32 dokumen. Saya langsung telepon Mas Hasto, apa sih nih 32 dokumen? Gitu kan, maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Ternyata memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang kepada Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali mengejar-ngejar, Bu Koni kalau cinta NKRI ini buka gitu kan. Satu, saya bukan pemilik. Yang kedua, ketika kita membuka sebuah rahasia negara, kita ini ya, di sini kan pegang dokumen itu 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Remhanas. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen di Sesko TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Sesko TNI. Oke? Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa berbahaya atau tidak, dan bagaimana kita harus menghandle. Sehingga saya sampaikan, saya itu berkoordinasi dengan aparat yang saya sebut aparat merah putih, baik dari polisi maupun dari TNI. Karena saya bilang ada juga banyak aparat yang tidak merah putih. Mungkin orang bilangnya parcok lah dan lain-lain. Saya sebutnya antara merah putih atau tidak. Ini semuanya saya harus sebutkan karena begini, masalah dokumen menurut saya itu hanya akan keluar ketika dalam beberapa kasus partai yang oposisi kita, oke lah kita nggak menggunakan oposisi. Tapi saya melihat begini, PDIP ini sekarang dianggap seperti seolah-olah sedang dibentuk menjadi partai musuh bersama. Aneh sekali. Padahal ketika tadi disampaikan ya oleh pada saat pembukaan tadi, oposisi atau partai yang tidak sama dengan pemerintah itu perlu sebagai check and balance gitu. Jika ini ditekan, dan saya mengalami penekanan itu, saya nggak akan curhat di sini karena bukan tipe saya curhat, tapi penekanan itu banyak. Lawyer saya itu mundur karena diancam. Kalau terus bantu Bu Koni, kami akan menindak anak kamu, istri kamu dan lain-lain. Jadi ada tekanan seperti itu. Nah, padahal kalau semua orang ditekan seperti itu, akan terjadi resistensi eksternal. Apa sih resistensi eksternal? Dalam beberapa kasus ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is dia tuh maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari sebuah sistem di luar. Yaitu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional. Atau aktor internasional kan banyak. Jadi sekarang jangan dipaksa. Kita ini yang sekarang sedang membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP itu musuh bersama, seolah-olah common enemy gitu. Karena dia tidak masuk dalam KIP.
Itu kan jadi aneh. Baik, bukan nih. PDIP sebagai musuh bersama dikonstruksikan sebagai musuh bersama. Baik, sebentar. Saya ke Pak Hendarsam. Pak Hendarsam, betul nggak sih ada analisa bahwa sekarang PDIP dianggap sebagai musuh bersama? Ya, kan gini kan, dinamika yang terjadi, saya ini baru dari 2 stasiun TV, kemarin juga seperti itu ada 3 stasiun TV. Bahwa kalau kita bicara PDIP sebagai musuh bersama, ya ini kan kontradiktif dengan apa yang spirit yang dikatakan dan dinyatakan oleh Bu Megawati itu sendiri sebenarnya. Bahwa khusus untuk hubungan personal antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo, tidak ada masalah sama sekali dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya bahwa kedua tokoh bangsa ini kan mempunyai 2 faktor utama sebenarnya, ya, yaitu faktor historis. Mereka berdua ini pernah berpasangan untuk maju sebagai capres dan cawapres. Kemudian juga tidak pernah ada tentang masalah perbedaan atau masalah pribadi antara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspek ideologis itu sendiri. Baik itu Partai Gerindra dan PDIP maupun Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Bahwa Partai Gerindra dan dan PDIP mempunyai kesamaan ideologi sebenarnya. Dan ini sebenarnya kan bisa kita lihat ya dari pernyataan Bu Mega pada saat perayaan ulang tahun dari PDI pada saat itu menyatakan tentang masalah makan bergizi gratis. Beliau tidak memprotes atau tidak tidak menolak dan menentang masalah itu, tapi hanya Mas Bowo, coba perhatikan apakah 10.000 itu cukup atau tidak. Karena apa? Ada kesamaan ideologi. Ada kesamaan ideologi ya? Ada kesamaan. Jadi kalau bicara PDI dikatakan sebagai musuh bersama, untuk pemerintahan Pak Prabowo sudah pasti clear tidak ada tentang masalah itu. Oke, baik. Jadi, Mas Hendarsam. Saya ke Mas Umam terlebih dahulu ya. Nggak ada masalah hubungan antara PDIP dengan Pak Prabowo. Tapi ada gaduh politik. Sebenarnya ada apa? Apakah Mega dengan Pak Prabowo nggak ada masalah? Itu masalahnya dengan siapa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Transaksi COD, seorang siswa SMK di Kabupaten Bogor tewas di tangan calon pembeli. Pembunuhan korban menguak kasus kejahatan COD lainnya. Modusnya sendiri ingin menguasai korban. Jadi